Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada di kelas SB ya. Semester 3 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan mata kuliah kali ini adalah mata kuliah Fikih Munakahat. Dan seperti RPS, materi kita kali ini adalah tentang akad pernikahan. Akad pernikahan. Oke, baik. Saya tampilkan dulu ya modul saya ini. Bentar. Modul tentang akad pernikahan. Oke, baik. Ya, sudah tampil ya? Oke, baik. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang akad pernikahan. Minggu kemarin sudah kita bahas bersama-sama dua materi sekaligus ya, yaitu materi yang berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan hukum nikah. Kemudian yang kedua rukun nikah. Nah, kali ini kita langsung masuk ke materi ketiga atau materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang akad pernikahan. Oke. Di sini kelas SB sudah ada yang menikah belum? Hah? Sudah ada yang menikah belum? Ibni Pak, Ibni. Widya Pak. Siapa? Widya. Mugni. Bapak bohong Pak. Bohong nggak? Belum ya, belum semuanya ya. Belum Pak. Ya nggak apa-apa, bilang aja belum biar jelas, biar jujur. Kalau kemarin tuh ada di kelas lain, saya tanya, sudah ada yang menikah belum sini? Sudah Pak, namanya siapa? Ini dia. Karena orang kalau mahasiswa kalau sudah menikah, dia kalau urusan perkawinan tuh sudah dipraktekkan gitu ya. Sudah tahu, sudah pernah melakukan. Yang repot yang belum ini nih. Oke, saya harapkan yang belum bisa secepatnya menyusul. Amin. Ya. Oke, baik. Bicara langsung ke materi yaitu tentang akad nikah. Nih, bentar saya tampilkan dulu. Yang full screen. Oke. Oke, baik ini ya. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Satu tentang macam-macam sigot pernikahan atau akad pernikahan, macam-macamnya, jenis-jenisnya, pembagiannya. Lalu yang kedua adalah pandangan ulama tentang sigot pernikahan. Oke, baik. Kita langsung ke pengertian atau makna dari ijab qabul atau sigot.
Sigat itu adalah ijab dan qabul. Nah, apa itu ijab dan qabul? Ini dia pengertiannya. Silakan baca. Jadi semuanya berhubungan dengan ucapan yang diucapkan oleh pihak perempuan itu ijab, ya. Walinya mengatakan apa ketika akad, maka itu disebut sebagai ijab. Pokoknya pihak perempuan yang mengucapkan. Nah, baru yang kedua adalah qabul. Itu kebalikannya. Apa yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau calon suami itu disebut sebagai qabul. Oke, baik. Saya percepat ya, karena saya agak capek nih, karena sudah 3 kelas hari ini saya masuk dengan materi yang sama. Nah, karena tinggal baca aja ya, nanti saya bagikan modulnya. Oke, yang berikutnya macam-macam sigat nikah. Nah, ini saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Wabazuaili, halaman berapa ini? Halaman 37. Ya. Disebutkan di situ wa kullun minal ijabi wal qabuli. Setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdan. Kadang-kadang bermakna lafaz, kadang-kadang digunakan lafaz, kadang-kadang menggunakan lafaz atau yang diucapkan. Waqad yakunu kitabatan, dan kadang berupa tulisan. Kadang-kadang ada yang bentuk tulisan. Dan yang ketiga, waqad yakunu isyaratan atau bahasa isyarat. Jadi dalam akad nikah, dalam sigot itu kadang berbentuk ucapan, kadang juga berbentuk tulisan, dan kadang juga berbentuk bahasa isyarat. Jadi bisa fleksibel ya. Kalau perempuan atau kalau misalnya dua orang yang berakad itu mampu mengucapkan, ya pakai kalimat ucapan atau lafaz. Kalau misalnya dua orang yang berakad itu tidak mampu, atau salah satunya tidak mampu, maka bisa menggunakan tulisan atau bahasa isyarat. Nah, sekarang pembagiannya. Oke, kita lewat ini ya. Nah, kita lewati sekarang ini. Wa alfadul ijabi wal qabuli. Ini pembagiannya sekarang. Pembagian lafaz atau pembagian sigat nikah atau lafaz akad nikah atau lafaz ijab qabul. Itu ada 3 ya. Pertama, ada 3 macam. Pertama yang perlu diperhatikan adalah minha ma huwa muttafaqun ala in'iqadi zawajibi. Yaitu ulama sepakat bahwa lafaz ini disepakati bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ulama juga sepakat bahwa lafaz ini tidak bisa dijadikan lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga adalah lafaz yang diperselisihkan kebolehan tidaknya. Jadi ada 3 ya. Pertama sepakat bisa, kedua sepakat tidak bisa, dan yang ketiga ikhtilaf atau berbeda pendapat tentang bisa tidaknya. Oke, kita uraikan satu-satu. Nah, yang pertama, yang lihat yang pertama ini. Lafaz-lafaz yang ulama sepakat bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Lafaz angkahtu dan zawwajtu. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Itu sepakat. Menjadi lafaz yang bisa digunakan dalam akad nikah. Yang kedua adalah lafaz yang ulama sepakat tidak bisa lafaz ini menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Yaitu lafaz yang tidak menunjukkan atas hak milik suatu benda seketika itu dan kekalnya hak milik selama hidup. Itu ya. Nah, kalimatnya apa? Itu al-ibahah, boleh. Misalnya wali mengatakan, saya bolehkan kau menikahi anak saya dengan sekian. Dijawab oleh
calon suami saya terima. Itu tidak boleh. Kalimat ibahah, bolehkan, membolehkan. Yang berikutnya kalimat i'arah. Apa i'arah? Pinjam. Saya pinjam. Saya pinjamkan anak saya kepada engkau. Orang pinjam kan bukan selamanya, sementara, jadi tidak bisa. Wal ijarah atau kalimat ijarah. Apa ijarah? Sewa. Nggak bisa juga. Saya sewakan anak saya. Wal mut'ah. Apa mut'ah? Nikmati. Menikmati. Nggak bisa. Wal wasiyah. Wasiat juga nggak bisa. Warahnu dan rahan. Apa rahan? Gadai. Saya gadaikan anak saya. Nggak bisa. Wal wadiah dan wadiah. Apa wadiah? Titip. Saya titipkan anak saya kepada engkau. Tidak bisa juga. Wanahuha dan lain-lain. Jadi itu ya kalimat yang ulama sepakat tidak bisa menjadi lafaz akad nikah. Yang ketiga adalah ulama beda pendapat, ikhtilaf di antara para ulama, apakah boleh atau tidak. Nah, apa kalimat yang diperselisihkan? Yaitu kalimat al-bay'u, jual beli. Hibah, hibah. Kemudian sedekah. Kemudian atiyah. Atau yang lain yang menunjukkan hak milik dan kekalnya hak milik. Itu ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Yang pertama, mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut mereka, lafaz ibah, lafaz bay'un, lafaz sedekah dan atiyah itu menurut mereka bisa menjadi syarat, bisa menjadi lafaz dalam akad nikah, bisa. Bisa. Tapi dengan syarat disyarti niyatin, ada niat. Niat apa ya? Niat nikah. Jadi kalau mengucapkan saya jual anak saya, kemudian dijawab saya beli anak Anda. Niatnya apa? Niatnya menikah. Bukan niatnya jual beli. Itu syaratnya. Atau korinatin, ada petunjuk tadulu yang menunjukkan al-zawaji atas terjadinya perkawinan. Apa petunjuknya? Kabayanil mahri, seperti menjelaskan mahar. Saya jual anak saya pada engkau dengan mahar 15 juta rupiah dibayar tunai. Nah, kalau ada kata-kata mahar dalam akadnya boleh. Kata Imam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Atau wa ihdarun nas, dan menghadirkan manusia atau menghadirkan undangan. Ada yang diundang-undang, ada yang diajak, ada yang diminta datang, itu ada. Wa fahmi syuhudi, dan mengertinya para saksi al maksuda, akan maksud pernikahan. Akan maksud sigot nikah itu. Ya, jadi itu syaratnya. Boleh menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan kalimat hibah, jual beli, sedekah atau pemberian. Ya. Itu mazhab yang pertama. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka gimana? Tidak sah, tidak bisa akad nikah pakai kalimat jual beli, pakai kalimat hibah, pakai kalimat sedekah, tidak bisa. Karena alasan mereka la yanaqidu illa bilafdin nikahi awit tazwiji. Tidak sah menggunakan lafaz akad itu kecuali lafaz nikah dan tazwij atau zawwajtu. Jadi menurut mereka hanya boleh menggunakan lafaz ankahtu dan zawwajtu. Jadi itu mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, itu dia ya. Oke, baik. Nah, berikutnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan hukum dari sebuah akad nikah. Nah, untuk yang ini akan saya jadikan tugas. Tugas keberapa? Tugas 3.
Apa bunyi tugasnya nanti akan saya jelaskan. Oke. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya buka dulu pertanyaan. Silakan kepada kalian yang mau bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke tugas. Ada nggak yang mau bertanya? Ini ada apa ini? Luar. ACC, maksudnya ACC apa ini? Hah? Tadi ada yang bilang Tika Herianarto, Tika. Maksudnya apa nih? Bapak ada yang minta ACC di kelas. ACC apa ini? Ini Tika, Pak, mana dia Tika? mau masuk Zoom tapi belum di ACC Pak. Ini ACC ini pakai ACC di Zoom. Nggak ada di sini, saya nggak ada ACC, langsung masuk kok. Nggak ada ACC ini. Sudah saya matikan waiting roomnya, nggak perlu ada ACC. Oke, silakan ada yang mau tanya nggak? Kalau di kelas HES A tadi itu rame, banyak yang bertanya sampai nggak cukup waktunya. Kelas B Pak, udah tahu. tanya Pak boleh nggak? Siapa? Pak, saya. Raihan. Oke, Izin silakan bertanya. lihat videonya Raihan. Kan tadi, ya, Oke, dipencet dulu. Oke, silakan kan Raihan. tadi menurut Bapak akad nikah bisa pakai bahasa isyarat ya? Contohnya kayak gimana? Isyarat seperti apa, Pak? Ya nanti jawabannya nanti di kelompok 3 itu. Nanti itu saya nggak bisa menjawab itu kalau yang pakai bahasa isyarat. Nanti itu jadi tugas itu nantinya. Oh iya, Pak. Oke, sudah. Yang lain silakan yang lain. Pak, Ada lagi mau enggak? Siapa? Galuh Triliani. Oke, silakan Galuh Triyuliani. Silakan. Pak, boleh nggak sih kalau semisalkan ada seseorang melakukan akad nikah tapi si suaminya itu lagi di luar negeri tapi istrinya ada di rumah mempelainya gitu, Pak. Jadi akadnya ya via online kayak jarak jauh gitu. Boleh nggak sih, Pak, sebenarnya? Oke, baik. Bagaimana hukumnya akad nikah via online? Ya, sekarang gini lah. Apakah masih dimungkinkan akad nikah itu dengan cara offline? Misalnya yang kasus tadi itu. Kalau masih mungkin ya harus pakai pertemuan langsung. Kalau misalnya nggak mungkin, maka bisa diwakilkan. Jadi jadi calon suaminya mewakilkan orang lain untuk bertindak sebagai calon suami. Tapi atas nama calon suami yang asli gitu. Bisa menggunakan akad muwakil ketika suaminya masih di sini, atau menggunakan surat kuasa tulisan. Bisa. Kalau misalnya nggak bisa karena mungkin kendala apapun misalnya, dan sekarang semakin canggih ya, ada video call, ada telekonferensi, maka itu bisa menggunakan telekonferensi. Tapi dengan catatan, ada catatannya nih, silahkan dibolehkan adanya akad nikah via online, tapi dengan catatan saksi ada yang berperan di sana, ada saksi lain di situ. Jadi misalnya saksi di sini di acara akad satunya lagi di sana yang online, yang bisa membuktikan bahwa yang mengucapkan itu adalah suami betulan, suami sesungguhnya, gitu ya. Jadi ada saksi tempat yang pertama dan saksi di tempat yang kedua. Karena kan telekonferensi, ya. Itu boleh menurut ijtihad, menurut qaul yang menyatakan bagaimana jika masa pandemi ini tidak mungkin ada pertemuan, maka bisa diberikan solusi pernikahan lewat telekonferensi. Itu juga pernah menjadi bahan kajian misalnya di Bahsul Masail pengurus NU pusat yang mengatur tentang pembahasan masalah-masalah waqi'iyah. Itu bisa. Gitu ya. Galuh ya. Iya, Bisa. Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak, jawabannya. Berikutnya ada lagi ya? Ada enggak? Saya Kalau Pak, enggak ada, ada saya Pak.
Siapa? Nurul. Silakan Nurul. Ya, Nur Hakim. Jadi, Ayo Nurul, silakan. iya Pak, mempelai wanita itu kan harusnya walinya itu bapak kandungnya ya, Pak. Ya Pak ya, bapak kandungnya. Tetapi pas lagi nikah itu memakai walinya bapak tirinya, sedangkan bapak kandungnya itu masih ada Pak. Jadi gimana itu Pak, Nggak hukumnya sah, Pak, sah bapak atau tiri tidak? nggak jadi wali tuh, nggak mungkin, nggak bisa itu. Langsung saya jawab, Kenapa nggak Pak? bisa. Langsung saya jawab, bisa. nggak bisa. Harus bapak kandung loh. Oh gitu. Iya, padahal bapak kandung itu sudah berusaha datang ke pernikahannya, tetapi Tidak bisa langsung dong. di Tidak ada kaitannya dengan Iya. nikah. Tidak ada kaitan dengan perwalian. Ngapain wali nikah dari bapak tiri? Ya kalau tidak ada Iya, berarti makanya itu. kakeknya. Kalau ada kakeknya saudaranya. Itu kan aturannya sudah kemarin itu kan. Jadi tuh nikahnya harus diulang atau gimana Ada tuh Pak? bapak tiri. Pak, Sudah, apalagi? nikahnya harus diulang apa gimana? Ya udah gimana? Nggak bisa, nggak ada nikah, nggak ada akad nikahnya itu belum ada itu, karena nggak sah walinya. Wali bapak akad tuh gimana, Bapak? Iya gitu. Nggak bisa. Harus urutannya sesuai dengan aturan dong. Kok bapak tiri ikut-ikut? Iya Pak. Nggak bisa. Iya, saya nanya dong Pak. Ya sudah, oke lah. Baik, Pak. Ya, lagi kan? Iya Pak. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa namanya? Seto ya, betul Seto. Kalau Yo, silakan misalkan Seto. kan di akad kan ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab ya, Pak. Nah, di Indonesia kan banyak tuh, Pak, dari daerah Jawa, Sunda. Nah, gimana kalau misalkan di daerah itu ada adat istiadat yang menggunakan tradisi Jawa, itu boleh apa enggak, Pak? Tradisi Jawa maksudnya apa? Kayak misalkan akad menggunakan bahasa Jawa dan kayak apa namanya? Adat istiadat dari Jawa gitu, Pak. Kita bicara akad ya, bukan adat istiadat tuh. Jadi sudah jelas. Jadi aturannya kita baca bahasa apa? Akad. Ya Akad, akadnya Pak. harus pakai bahasa apa? Nanti di situ. Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Nah nanti kelompok 1 itu akan jawab itu. Tugasnya nanti itu. Saya tidak akan jawab itu. Nanti ada tugasnya di kelompok 1. Baik, Itu Pak. jadi tugas kalian ya. Saya bukan menjawab itu. Kalau Baik, pakai Pak. bahasa Jawa bagaimana Pak? Itu nanti yang jawab itu yang tugas 1 itu. Coba kelompok 1. Terus apa lagi? Sudah, Seto? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sudah. Oke, baik. Yang lain ada nggak? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan penjelasan tugas 3. Oke. Tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, lihat nih Pak, ya tugasnya. Nah, ini dia ya. Tugasnya adalah menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab tuh tadi tuh. Tadi yang tanya itu tuh. Kemudian yang kedua, ini dia. Yang kedua ini dia. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar? Itu yang kedua pertanyaannya. Yang ketiga. Ya. Bentar. Yang ketiga adalah ini dia. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Nah, 3 pertanyaan ini kalian jawab
dengan cara berkelompok, ya. Berkelompok. Kelompoknya mana? Oke, saya bagi ya. Saya bagi berdasarkan absen di kelas SB. Ini saya tampilkan hasilnya. Ini dia absennya ya, ntar. Nah, ini dia ya, absen kelas SB. SB. Nih. Kita lihat ya. SB itu jumlah total mahasiswanya ada berapa ya? 40, ya banyak ini. 40. Nah, pembagiannya adalah untuk kelompok 1 siapa? Nah, ini dia nih. Lihat. Dari nomor urut 1 sampai nomor urut 13. Tuh ya. Dari nomor 1 sampai 13. Nah, ini dia ya. Ago Fauzan, Aji Syahwardani, Widiawati, Hana Ardianti, Taufik Sugandi, Muhammad Ihsan, Fadilatun Nur Solihah, Muhammad Zulfikri, Nuratul Firdaus, Nuratul ya. Lara Amalia, Muhammad Haris Bilu Ramadan, Muhammad Hibni Farrozi, dan Seto Nur Afrianto. Itu tugas itu kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 itu yang dimulai dari nomor urut 14 nih ya sampai nomor urut 27. Nih. Itu kelompok 2. Jadi dari Adinda, Parijal, Maero, Tri Damayanti, Tuti Sugiyarti, Gina Nur Khaliza, Nurul Hakim, Rafi Daroja, Nur Khalifah, Lailul Abidin, Dodi Setiawan, Iskandar Zulkarnain, Andrian Hidayat, dan Putri Awalia. Itu kelompok 2 ya. Lalu untuk kelompok 3 sisanya dari nomor 28 sampai 40. Yunita Mulyasari, Raihan Maulana, Ainaza, Aulia Rosita, Nusrina, Reti Risnawati, Farhan Alpasana, Daniel Abidin, Fandi Rahman, Mamduh Fawas, Risma Arfianti, Siti Atika, dan Galuh Triyuliani. Jadi pas 13 orang. 13 semuanya pas. Itu kelompok 3. Nah, itulah pembagian kelompok untuk membahas tugas 3. Nah, tugasnya apa kelompok 1? Nah, nanti saya bagikan. Perhatikan ini. Tugas kelompok 1 adalah menjawab soal nomor 1. Ya. Tugas nomor 1. Tugas kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Yang ini nih ya. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz bahasa selain bahasa Arab. Tugas kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Yang ini nih. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Tuh. Dan kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Yang ini nih ya. Bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat. Nah, itu ya. Dan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu jawabannya bisa kalian lihat di halaman di kitab Wabah Zuhaili Al-Fiqhul Islami Wadilatuhu. Ini ya. Halaman mana? Ya halaman yang sesuai dengan tugasnya. Ada di sini. Sudah dijelaskan sama saya ya. Nanti silakan kalian buka. Kalian baca. Dan jawab. Terjemahkan ininya. Apa namanya? Kalimat-kalimat di sini. Kemudian jawab.
Nanti jawabannya hasil diskusi kalian sesama anggota kelompok kalian tulis di MS Word, kemudian dikirim ke assignment yang nanti akan saya buat di Google Classroom. Ingat, assignment hanya bisa dibuka kalau kalian bisa menjawab. Jawabannya harus melampirkan itu tadi, MS Word-nya. Dan semua wajib menjawab. Tidak hanya perwakilannya saja, tapi semua menjawab. Maka dari itu nanti kalau misalnya kalian kerjakan di MS Word, ada yang mengerjakan satu orang, setelah selesai dibagikan ke teman-teman yang lain, di-share ke teman-teman yang lain. Karena nanti teman-teman itu akan menjawab melalui kolom assignment-nya masing-masing. Gitu ya. Nah, itulah tugas untuk kali ini dan bisa kalian kerjakan sesegera mungkin. Dan ikuti batasan waktu yang sudah saya tentukan. Ya, yang sudah saya tentukan bagaimana aturannya. Oke, baik. Absen belum muncul ya, nanti akan saya munculkan setelah ini berpasu. Soalnya belum keluar ini, karena belum saya buatkan. Tapi sudah ada absensinya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 29 ya. 29. Batas akhirnya jam 3 sore. Nanti terakhir jam 3 sore ya. Kalau sudah lewat jam 3 sore itu sudah tidak bisa. Oke. Sekali lagi akan saya tampilkan. Absensi kelas SD. Nah, saya tampilkan sekali. Nah, ini ya sudah saya tampilkan. Nanti bisa kalian isi absensinya di Google Classroom. Baik, saya kira cukup materi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik tugas-tugasnya. Dan mari kita tutup bersama-sama perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.